Papua, tanah di ujung timur Indonesia yang tak pernah benar-benar tenang. Dalam sunyi hutan dan pegunungan yang diselimuti kabut, dentuman bom kembali terdengar. Hari Minggu, 12 Oktober 2025. Pukul 3.30 pagi, waktu Papua. Langit Kiwirok tiba-tiba bergemuruh oleh suara pesawat militer Indonesia. Serangan udara dilancarkan ke wilayah yang diyakini sebagai markas kelompok bersenjata KKB TPNPB. Ini bukan serangan pertama. 6 hari sebelumnya, tepatnya 6 Oktober 2025, militer Indonesia juga menjatuhkan bom di area yang sama. Kini, serangan itu datang lagi. Kali ini disebut menggunakan drone tempur dan pesawat Super Tucano, pesawat ringan, serang darat buatan Brasil yang dikenal efisien untuk operasi kontra gerilya. Menurut klaim dari pihak KKB, serangan ini menyasar posisi mereka di lereng pegunungan dan hutan lebat. Beberapa rekaman amatir yang beredar menunjukkan kepulan asap putih membumbung tinggi di atas bukit, disertai suara ledakan bertubi-tubi. Namun, seperti biasa, verifikasi independen terhadap video semacam ini sangat sulit dilakukan. Daerah tersebut masih berada dalam status siaga tempur. Akses komunikasi terbatas dan sinyal internet nyaris tak ada. Menurut klaim dari pihak KKB, serangan ini menyasar posisi mereka di lereng pegunungan dan hutan lebat. Beberapa rekaman amatir yang beredar menunjukkan kepulan asap putih membumbung tinggi di atas bukit, disertai suara ledakan bertubi-tubi. Namun seperti biasa, verifikasi independen terhadap video semacam ini sangat sulit dilakukan. Daerah tersebut masih berada dalam status siaga tempur. Akses komunikasi terbatas dan sinyal internet nyaris tak ada. KKB mengklaim bahwa serangan tersebut menghancurkan kebun, membunuh ternak, dan merusak lahan warga. Mereka juga menuduh militer Indonesia telah melanggar hukum humaniter internasional. Pernyataan resmi mereka disebarkan melalui jaringan mereka di luar negeri, meminta Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Panglima TNI agar menghentikan operasi udara di wilayah Pegunungan Bintang. KKB menyebut bahwa di balik serangan ini ada korban dari kalangan warga sipil dan pengungsi yang masih bertahan di kamp-kamp darurat di tengah hutan. Namun di sisi lain, militer Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini. TNI menyebut operasi udara hanya ditujukan untuk menumpas kelompok bersenjata yang selama ini menyerang aparat dan warga sipil. Konflik di Kiwirok memang bukan hal baru. Sejak tahun 2021, wilayah ini berkali-kali menjadi ajang serangan dan penyergapan antara pasukan TNI dan kelompok bersenjata. Beberapa pos TNI pernah diserang, bahkan ada prajurit yang gugur dalam tugas. Sejak saat itu, operasi militer ditingkatkan. Dan puncaknya, tahun 2025 ini menjadi titik paling panas setelah 2 kali serangan udara dilancarkan. Bisa lawan dengan ini kah? Tidak seimbang. Ini bom lawan anak panah. Kalimat itu terekam dalam video yang diklaim dari salah satu pimpinan KKB di lapangan. Dalam video tersebut, terlihat reruntuhan kebun kopi dan kandang ternak yang disebut hancur akibat serangan. Pihak KKB meminta dunia internasional termasuk PBB untuk turun tangan. Mereka menyebut konflik ini sudah tidak seimbang lagi, karena pasukan TNI menggunakan senjata modern, sementara mereka hanya memiliki senjata seadanya. Namun dari sisi militer, operasi ini dianggap perlu untuk menekan mobilitas dan kekuatan logistik KKB. Sejak beberapa bulan terakhir, intelijen mendeteksi adanya pengiriman amunisi, bahan bakar, dan logistik ke wilayah pegunungan. Diduga kuat, beberapa jalur distribusi melewati perbatasan Papua Nugini dan melibatkan jaringan asing. Penggunaan Super Tucano dan drone serang dianggap sebagai langkah strategis untuk menghindari korban prajurit di medan yang sangat berat dan minim visibilitas. Pesawat ini bisa menyerang dari ketinggian rendah dengan presisi tinggi, cocok untuk wilayah bergunung seperti Papua. Namun di balik dentuman bom dan kabut mesiu, muncul pertanyaan besar.
Apakah operasi militer benar-benar solusi akhir untuk konflik yang sudah berakar puluhan tahun ini? Ataukah justru memperpanjang siklus kekerasan tanpa ujung? KKB sendiri mengaku tidak akan menyerah. Mereka menyebut perjuangan mereka adalah perlawanan terhadap penindasan. Sementara TNI menegaskan operasi ini bukan perang melawan rakyat Papua, tapi perang melawan kelompok bersenjata yang mengancam NKRI. Kisah ini seperti dua dunia yang saling bertabrakan, antara idealisme dan realitas, antara perjuangan dan keamanan, antara luka lama dan harapan baru. Namun satu hal yang pasti, rakyat di tengah-tengah konfliklah yang paling menderita. Mereka kehilangan rumah, ladang, dan rasa aman. Mereka yang dulu bertetangga kini saling curiga. Perdamaian bukan berarti menyerah. Perdamaian adalah keberanian untuk berhenti saling melukai. Untuk duduk bersama, membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera bagi semua anak bangsanya. Serangan udara di Kiwirok bukan sekadar berita. Ia adalah potret kecil dari konflik besar yang belum selesai. Dan selama masih ada ketimpangan, luka, dan ketidakpercayaan, Papua akan terus menjadi medan tempur antara senjata dan hati nurani. Terima kasih sudah menonton Jagat Pertahanan. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung kami untuk terus menghadirkan analisis mendalam tentang geopolitik, militer, dan keamanan nasional Indonesia. Karena memahami perang adalah langkah pertama menuju perdamaian.